Halo Ilma, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 2D ingin sedikit membahas tentang strategi dakwah kontemporer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Dendra Putri. Saya Areta Rafa. Lanjut aja kali ya ngebahas materinya. Yang Jadi, pertama itu kita menjelaskan apa itu dakwah kontemporer ya. Yang pertama itu pengertian dakwah. Dakwah itu secara bahasa berarti seruan atau ajakan. Dalam konteks Islam, dakwah adalah aktivitas mengajak manusia untuk mengenal, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam. Terus juga di sini ada makna kontemporer. Makna kontemporer itu sendiri, kontemporer itu artinya zaman sekarang atau masa kini. Jadi kalau misalkan kita dengar istilah dakwah kontemporer, maksudnya itu adalah dakwah yang dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi dakwah kontemporer itu menyesuaikan dengan cara hidup dan juga kebiasaan orang zaman sekarang. Terus juga bahasanya juga dibuat lebih santai dan lebih mudah dipahami, terutama buat anak muda. Nah, tujuannya itu tetap sama, yaitu menyampaikan ajaran Islam, tapi caranya aja nih yang disesuaikan dengan zaman sekarang supaya lebih mudah diterima. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dakwah kontemporer. Yang pertama itu ada menggunakan media modern. Maksudnya apa? Dakwah sekarang itu nggak cuma lewat mimbar masjid, tapi banyak ustadz dan pendakwah menyampaikan pesan Islam lewat media sosial. Nah, yang kedua itu ada topik relevan dengan masalah zaman sekarang. Maksudnya, dakwah kontemporer membahas hal-hal yang lagi terjadi dan dirasakan oleh banyak orang. Gak cuma soal ibadah, tapi juga banyak nih soalnya. Yang pertama itu ada toleransi antar umat beragama. Yang kedua itu menjaga lingkungan hidup. Yang ketiga ada kesehatan mental. Dan yang terakhir itu hidup di zaman digital. Nah, ciri-ciri yang ketiganya itu ada bahasanya gampang dan nyambung. Apa sih maksudnya? Bahasa yang dipakai itu nggak perlu kaku ataupun formal. Biasa juga pakai bahasa ringan, santai. Kadang diselingi humor supaya anak muda dan orang awam bisa paham dan tidak bosan. Ciri-ciri yang keempat itu ada pendekatan lembut dan ajakan diskusi. Maksudnya dakwah kontemporer itu nggak suka menghakimi atau memaksa, tetapi juga lebih ke kita tuh mengajak dan memahami, mengutamakan kasih sayang, pengertian, dan dialog. Yang kelima, ciri-ciri yang kelima itu didukung data dan pengetahuan. Dakwah kontemporer itu biasanya disampaikan dengan ilmu yang jelas dan data yang kuat. Jadi, gak asal ngomong aja nih. Tujuannya juga biar orang-orang itu yang mendengar bisa percaya dan paham apa yang disampaikan. Selanjutnya ada tujuan dari dakwah kontemporer itu sendiri. Jadi yang pertama itu tujuannya menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang cocok untuk zaman sekarang. Nah, zaman sekarang kan udah berubah ya. Jadi cara penyampaian ajaran agamanya juga ikutan berubah. Terus juga dakwah kontemporer ini bertujuan agar pesan-pesan Islam ini lebih mudah diterima oleh zaman sekarang, terutama bagi anak muda. Contohnya tuh kayak kalau misalkan dulu dakwah pakai ceramah panjang di masjid, nah sekarang tuh bisa pakai 1 menit di TikTok gitu, langsung kena ke hati. Terus yang kedua ada menjawab masalah dan tantangan di zaman modern. Nah, tujuan dakwah kontemporer itu sendiri juga untuk membantu orang-orang menghadapi berbagai masalah kehidupan saat ini, kayak stres, juga kayak kesepian, depresi, juga krisis moral, dan juga bahayanya media sosial. Nah, contohnya tuh kayak dakwah yang bahas cara tetap tenang dan juga sabar di tengah tekanan hidup. Terus yang ketiga ada mengajak orang ke jalan yang baik dengan cara yang lembut dan menyentuh. Jadi dakwah kontemporer ini juga mengajak orang untuk berubah jadi lebih baik gitu, tapi tanpa memaksa ataupun menakut-nakuti. Jadi pendekatan ini pakai kasih sayang tanpa adanya ancaman. Terus ada juga membuat Islam terlihat indah dan juga relevan bagi semua kalangan. Nah, kayak yang tadi dakwah itu kan mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi dakwah kontemporer ini juga ingin menunjukkan bahwa Islam itu indah, damai, cocok dan juga cocok untuk siapa aja gitu, dan juga di zaman kapan aja. Islam kan bukan cuma soal ibadah, tapi juga tentang peduli lingkungan, keadilan dan juga cinta kasih.
Terus yang kelima ada menguatkan iman generasi muda di tengah arus dunia yang cepat berubah. Nah, anak muda zaman sekarang itu kan ya cepat dan juga penuh dengan godaan gitu ya, gampang kegoda lah istilahnya. Nah, dakwah kontemporer ini membantu mereka untuk tetap dekat dengan agama tanpa takut merasa tertekan ataupun bosan. Jadi intinya tujuan dari dakwah kontemporer ini adalah bikin ajaran Islam lebih mudah dipahami, lebih mudah diterima, dan juga diamalkan oleh orang-orang zaman sekarang. Caranya lebih santai tapi isinya tuh tetap ngena ke hati gitu. Yang dimaksud dengan strategi dakwah kontemporer. Nah, penjelasannya itu strategi dakwah kontemporer adalah cara atau rencana dakwah yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat modern. Intinya itu adalah usaha untuk menyampaikan nilai-nilai Islam dengan cara yang lebih efektif di zaman sekarang, di mana orang hidup dengan teknologi, informasi yang cepat, dan gaya hidup yang berbeda dari zaman dulu. Mengapa sih harus ada strategi khusus untuk zaman sekarang? Karena yang pertama itu ada kebiasaan masyarakat sudah berubah. Maksudnya itu orang-orang dulu itu kumpul di masjid atau pengajian, tapi sekarang lebih banyak yang belajar melalui handphone. Yang kedua itu ada media dan informasi menyebar sangat cepat. Konten apapun bisa viral termasuk dakwah asal cara penyampaiannya menarik. Yang ketiga itu ada masalah yang dihadapi manusia juga makin kompleks. Anak muda sekarang bukan cuma butuh tahu hukum sholat, tetapi juga butuh bimbingan soal mental healthy, cinta, media sosial, dan jati diri. Yang selanjutnya itu ada strategi dakwah kontemporer. Yang pertama itu strateginya menggunakan media komunikasi modern. Strateginya itu memanfaatkan teknologi yang biasa digunakan oleh zaman sekarang. Media yang digunakan itu banyak nih, contohnya ada Instagram, TikTok, YouTube, podcast, Zoom dan Google Meet, dan masih banyak lagi. Contoh nyatanya itu ada nih kayak ceramah-ceramah, contohnya Habib Jafar dan Ustadz Adi Hidayat yang mempunyai channel YouTube sendiri. Mereka bisa menjangkau jutaan orang tanpa harus hadir secara fisik. Yang kedua, strategi itu pilih topik yang relevan dan dibutuhkan. Strateginya sampaikan pesan Islam melalui masalah-masalah yang benar-benar dirasakan oleh orang zaman sekarang. Topik yang sering dibahasnya nih, bagaimana Islam memandang mental healthy, cara menjaga hubungan yang halal, etika dalam menggunakan media sosial, pentingnya toleransi dan hidup damai, self-healing dan keikhlasan. Contohnya itu ada podcast atau video yang dibahas. Contoh dari podcast atau video yang dibahasnya itu gini nih, bagaimana cara tetap tenang ketika hati lagi kacau dengan pendekatan Islam. Jawabannya itu dengan pendekatan Islam. Nah, yang ketiga itu ada pakai bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Strateginya gunakan bahasa yang ringan, sehari-hari, dan sesuai dengan siapa yang jadi pendengarnya. Contohnya itu banyak nih untuk anak muda, pakai bahasa gaul, tetap pakai bahasa gaul tapi dengan sopan dan baik. Untuk masyarakat umum, pakai bahasa yang hangat dan tidak menggurui. Contohnya, kalau kamu ngerasa jauh dari Allah, coba mulai dari hal kecil. Contohnya itu sholat 5 waktu dulu. Allah itu nggak jauh kok. Kita aja yang kadang lupa sama Allah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.